Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gina Salsabila. Saya adalah mahasiswa PPG Perjabatan Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Muhammadiyah Palembang. Saya akan membahas pendidikan zaman kolonial. Pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pendidikan pada masa penjajahan Portugis. Yang kedua adalah pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Dan yang ketiga adalah pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Pendidikan masa penjajahan Portugis. Pada permulaan abad ke-16, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia. Tujuan utama mendatangi Indonesia adalah mencari rempah-rempah yang banyak dihasilkan oleh Maluku. Di samping berdagang, mereka bertujuan menyebarkan agama Katolik dan menghadirkan para misionaris. Untuk menyebarkan agama Katolik itu, para misionaris mendirikan sekolah. Pada tahun 1536, penguasa Portugis di Maluku bernama Antonio Galvano mendirikan sekolah-sekolah seminari untuk anak-anak dari pemuka-pemuka pribumi. Selain pelajaran agama, diajarkan juga membaca, menulis, dan berhitung. Sekolah serupa didirikan di Pulau Solor yang muridnya mencapai 50 orang. Sekolah ini diketahui memakai bahasa Latin. Murid-murid yang ternyata dapat mengikuti dan ingin melanjutkan, dapat melanjutkan studinya di Goa, pusat kekuatan Portugis di Asia. Selanjutnya adalah pendidikan masa penjajahan Belanda. Pada tahun 1602, bangsa Belanda mendirikan perkumpulan dagang yang terkenal dengan nama VOC. Dengan berdirinya VOC ini, mereka melakukan monopoli perdagangan. Tidak hanya rempah-rempah saja, tetapi hasil bumi Indonesia juga diperjualbelikan. Bangsa Belanda yang beragama Kristen Protestan, sambil berdagang juga menyebarkan agamanya. Konteks penyebaran agama itu menjadi permulaan kebijakan pendidikan kolonial Belanda. Sekolah-sekolah didirikan di Pulau Ambon dan Pulau Bacan. Namun, sekolah-sekolah ini belum mengajarkan pengetahuan umum. Bahasa pengantar yang dipakai ialah bahasa Melayu. Baru pada kelas-kelas yang lebih tinggi, dipakai bahasa Belanda. Pihak Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah bagi calon pegawai VOC. Pada permulaan 1850, didirikan sekolah kelas 1 yang lamanya 5 tahun. Sekolah ini disediakan pada anak-anak dari lingkungan pegawai pamong praja, ditempatkan di kota-kota keresidenan. Mata pelajaran yang diberikan antara lain membaca, menulis, berhitung, menggambar, menyanyi, ilmu bumi, ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu hewan, ilmu alam, dan bahasa Indonesia. Kebutuhan administrasi memerlukan mata pelajaran yang harus diajarkan di sekolah-sekolah, sehingga dapat dikatakan bahwa sekolah kelas 1 mempunyai sifat sebagai pendidikan bagi calon pegawai. Tujuan pendidikan dan pengajaran waktu itu hanya diarahkan kepada pendidikan pegawai. Akhir abad ke-19, didirikan sekolah kelas 2 yang lamanya minimal 4 tahun, ditempatkan di kota-kota kabupaten. Pengajaran ini lebih sederhana daripada sekolah kelas 1, yaitu membaca, menulis, berhitung, dan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Sekolah ini untuk umum dan tidak dibatasi. Pada tahun 1854, Sekolah Bumiputra lahir dan hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka.
Kemudian, lahirlah organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan sebuah organisasi pelajar yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Budi Utomo selaku organisasi pelajar ini secara samar-samar merumuskan tujuannya untuk kemajuan tanah air, di mana jangkauan geraknya yang semula hanya terbatas di Pulau Jawa dan Madura, kemudian diperluas untuk masyarakat tanah air seluruhnya, dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin, dan juga agama. Budi Utomo tetap berpegang teguh pada prinsipnya untuk berjuang di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Biar lambat asal selamat daripada hidup sebentar, mati tanpa bekas. Itulah semboyan Budi Utomo yang menggunakan filsafat pohon beringin. Meski tumbuhnya lambat, semakin lama semakin besar, kokoh, dan rindang. Tujuan dari organisasi Budi Utomo yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelahiran Budi Utomo membawa dampak yang sangat luas. Organisasi ini menjadi pelopor kesadaran masyarakat dalam merintis perkembangan yang harmonis bagi negeri dan bangsa Hindia Belanda. Budi Utomo juga meminta kepada pemerintah Hindia Belanda agar bisa memberikan beasiswa untuk bisa belajar ke negeri Belanda. Selanjutnya, tahun 1912, atas inisiatif Van Deventer dibentuk panitia persiapan pembukaan sekolah Kartini. Pada saat sekolah ini dibuka, pada 1912, sekolah Kartini mulai menerima siswa sebanyak 80 orang siswa yang berasal dari kota Semarang dan sekitarnya. Sekolah Kartini dibuka khusus bagi para perempuan. Sekolah ini diharapkan untuk menghasilkan individu yang akan mengagumi dan menghormati pemerintah. Beberapa tahun setelah berdirinya Sekolah Kartini di Semarang, diberitakan bahwa telah didirikan Sekolah Kartini Batavia pada Januari 1915 sebagai tindak lanjut dari didirikannya Yayasan Kartini Batavia pada tahun sebelumnya. Untuk menunjang kegiatannya, Yayasan Kartini melakukan beberapa kegiatan antara lain mengadakan pasar derma yang dilaporkan meraih sukses yang luar biasa. Soal gagasan dan impian wanita, Kartini sudah merumuskannya dalam satu kalimat sederhana. Teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau dapat bermimpi. Hingga pada 1920, cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Sebelum kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara mempunyai peranan yang sangat sentral dalam memajukan pendidikan Indonesia. Upaya yang dilakukan Ki Hajar Dewantara dalam perjuangannya yaitu dengan mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta, yang merupakan gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa merupakan badan perjuangan yang berjiwa nasional, suatu pergerakan sosial yang menggunakan kebudayaan sendiri sebagai dasar perjuangannya. Hal yang menjadi ciri khas dari pendidikan taman siswa adalah sistem Among. Dalam sistem tersebut, mengedepankan konsep ing ngarso sung tulada, ing madya mangun karsa, dan tutwuri handayani, yaitu dalam membimbing murid berdasarkan cinta kasih tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksanya. Ingar susung tulada mengandung makna sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman. Hendaknya mampu menjadi contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai central figure bagi siswa. Ing madya mangun karsa adalah bahwa pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat, dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Tutwuri handayani
Tudwori berarti mengikuti dari belakang dengan penuh perhatian dan penuh tanggung jawab berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat otoritatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenang. Sedangkan Handayani berarti memberi kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri, supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Taman siswa memberikan kebebasan kepada anak didik untuk mengembangkan bakatnya. Kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dan penuh kedisiplinan, sehingga anak didik menjadi anak yang berkembang, baik secara mental maupun moral. Aktivitas belajar dalam taman siswa selalu menekankan nilai-nilai kultural Indonesia. Semua itu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Kemudian, taman siswa mengalami perkembangan yang cukup pesat, berawal dari kota Yogyakarta, kemudian berkembang sampai Sumatera dan Kalimantan. Dengan mendapatkan pendidikan, diharapkan akan mampu menggugah kesadaran generasi muda akan nasib bangsanya yang sedang dijajah, kemudian membangkitkan rasa nasionalisme dan bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah pendidikan masa penjajahan Jepang. Sistem pendidikan Belanda yang selama ini berkembang di Indonesia, semuanya diganti oleh bangsa Jepang sesuai dengan sistem pendidikan yang berorientasi kepada Perang Pasifik. Tujuan pendidikan adalah untuk menyediakan tenaga romusa dan prajurit-prajurit untuk membantu peperangan bagi kepentingan Jepang. Oleh karena itu, murid-murid diharuskan latihan fisik serta latihan kemiliteran. Hanya ada satu jenis sekolah rendah saja yang diadakan bagi semua lapisan masyarakat, yaitu Sekolah Rakyat 6 Tahun atau Kokumin Gakko. Sekolah-sekolah desa masih tetap ada dan namanya diganti menjadi sekolah pertama. Jenjang pengajaran pun menjadi Sekolah Rakyat 6 Tahun, termasuk sekolah pertama, sekolah menengah 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi 3 tahun, SMA-nya pada zaman Jepang. Kondisi pendidikan bahkan lebih buruk dari pendidikan pada masa jajahan Belanda. Sebagai gambarannya, dapat dilihat dari segi kuantitatif, misalnya jumlah sekolah dasar dari 21.500 menurun menjadi 13.500 buah, sekolah lanjutan dari 850 buah menjadi 20 buah, perguruan tinggi terdiri dari 4 buah, sama sekali tidak dapat melakukan kegiatannya. Pemakaian bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa resmi maupun bahasa pengantar pada tiap-tiap jenis sekolah, telah dilaksanakan, tetapi sekolah-sekolah itu dipergunakan juga sebagai alat untuk memperkenalkan budaya Jepang kepada rakyat Indonesia. Sekian materi pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di sesi belajar selanjutnya.